Terima kasih, masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri di MT Haryono, Jakarta Selatan. Ya baik, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini. Langsung dari kawasan Pancoran, tepatnya di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, di mana mulai masukinya jam pulang perkantoran secara umum, lalu lintas mulai mengalami peningkatan volume arus kendaraan, terutama di jalur arteri dari arah Kuningan atau dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang, masih terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Lalu lintas dalam keadaan ramai, namun cenderung tersendat sesekali dikarenakan banyaknya kendaraan keluar masuk yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Kuningan atau menuju ke arah Semanggi dalam keadaan ramai lancar, yang perlu Anda antisipasi yaitu di sekitar kawasan ini terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara jika kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas di ruas tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Selipi dalam keadaan relatif lancar, untuk arah sebaliknya dalam keadaan cukup ramai. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 50 hingga 70 km per jam. Kami himbau kepada Anda para pengguna jalan tol agar tetap pada jalur Anda, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Dan jika kita melihat untuk penerapan ganjil genap pada sesi kedua yang berlangsung di sepanjang jalan MT Haryono ini, di mana pada sore hari ini hingga pukul 9 malam nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 15669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Bareskrim Polri menggelar rapat koordinasi Pokja-Des Pemberantasan Narkoba di Gedung Awaludin Yamin Mabes Polri, Jakarta pada Selasa 12 November 2024. Rapat koordinasi Pokja-Des Pemberantasan Narkoba dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada, yang didampingi oleh Wakabareskrim Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri dan dihadiri oleh Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Mukti Juarsa beserta Wadirtipit Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Ari Ardian. Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada menegaskan bahwa pemberantasan narkoba sudah menjadi sebuah keharusan di setiap negara. Selain itu, berdasarkan data BNN bahwa peredaran narkotika juga sudah mencapai 3,3 juta di Indonesia sehingga sudah memasuki fase darurat. Pahami bahwa narkoba ini menjadi perhatian bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Pemberantasan terhadap peredaran gelap narkoba sudah menjadi sebuah keharusan, dan Indonesia dengan referensi data dari BNN sendiri sudah sampai angka 3,3 juta. Ini sudah cukup besar, dan ini menjadi perhatian kita bahwa peredaran gelap narkoba ini sudah menjadi darurat di Indonesia. Kalau kita mau menyelamatkan negara kita selamatkan generasi muda kita. Masa depan Republik ini ada di generasi muda. Dan salah satu ancaman terbesar yang dihadapi adalah peredaran narkoba. Rapat ini dilaksanakan untuk membahas terkait dengan pencegahan sekaligus pemberantasan peredaran narkotika yang marak di Indonesia. Tujuan lain rapat ini dilaksanakan adalah untuk menyamakan persepsi dan juga mencari solusi untuk mengatasi permasalahan narkotika, yang mana nantinya Bareskrim Polri akan membentuk kelompok kerja yang menggait seluruh instansi yang ada di Indonesia untuk memerangi peredaran narkotika di Indonesia dari hulu sampai ke hilir. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Rizky Firmansyah melaporkan untuk Polri TV. Bareskrim Polri membentuk sebuah kelompok kerja dengan nama Des Pemberantasan Narkoba. Pokja ini rencananya akan melibatkan seluruh kementerian di Indonesia dan dipimpin langsung oleh Ketua Harian Des Pemberantasan Narkoba.
12 November 2024, Bareskrim Polri membentuk sebuah Pokja atau kelompok kerja yang bernama Des Pemberantasan Narkotika, yang mana Des Pemberantasan Narkotika ini rencananya akan dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada, dan juga tujuan dilaksanakannya ataupun dibentuknya dari Des Pemberantasan Narkoba ini adalah untuk mencegah serta memberantas peredaran narkotika yang ada di Indonesia, mulai dari hulu sampai dengan hilir. Selain itu, rencananya akan terdapat beberapa Pokja yang ada di dalam Des Pemberantasan Narkoba, mulai dari Pokja Pencegahan yang rencananya akan dipimpin langsung oleh Dir Informasi dan Edukasi Departemen Cegah BNN, yaitu Brigjen Pol Iman Sumantri, Pokja Gakum yang rencananya akan dipimpin oleh Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Mukti Juharsa, dan Pokja Rehabilitasi yang akan langsung dipimpin oleh Sesdep Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, yaitu Brigjen TNI Kunwardana. Terakhir ada Pokja Publikasi yang akan dipimpin langsung oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Dengan dibentuknya Pokja ini diharapkan pemberantasan serta pencegahan narkotika yang ada di Indonesia semakin meningkat dan juga dapat mendukung program 100 hari Astacita Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, yang mana di dalam 100 hari program Astacita ini adalah untuk memberantas serta memberhentikan peredaran narkotika di seluruh Indonesia dari hulu sampai ke hilir. Demikian laporan bisa saya sampaikan dari Jakarta. Jelang Baskara, Rizky Firmansyah melaporkan untuk Polri TV. Polri menggelar pelatihan siswa peserta didik gelombang 6 Babin Kaptimas Fungsi Binmas tahun 2024. Dalam kegiatan ini, peserta didik melaksanakan pelatihan kegiatan sambang ke rumah warga, serta memberikan sosialisasi kepada warga di Desa Ngerapah, Dusun Ngogak, Semarang, Jawa Tengah. Kita dari kelompok 7 mau melaksanakan sambang. Kita udah bawa sembako nih untuk warga yang memang membutuhkan ya. Halo. Dadah. Halo Ibu. Panen Ibu. Semangat ya Pak. Dadah dulu dong Pak. Dadah. Ini kita mau ke dusun ini. Bu. Permisi. Izin Bapak, kami dari siswa Serdik Wistik Binmas. Izin mau berkunjung ke rumah Bapak, boleh? Nggak apa-apa, boleh di sini kita Bapak ya. Adem Pak ya rumah. Keluhan atau permasalahan Pak bisa menghubungi kami. Perkenalan persahabatan kita Pak ya. Ya, seberapa nilainya tapi mungkin tetap semangat untuk menyambangi warga. Ibu tanya tentang ini tawuran ya, tawuran. Berarti di situ ada kurangnya perhatian, rasa pengawasan dari orang tuanya. Ye, kita dapat apa? Kita dapat buah tomat dari warga. Terima kasih. Mbak, berarti ini ya, Ibu ada. Pak Serdik Binmas gelombang 6. Sukses selalu. Dadah. Dalam upaya meningkatkan kinerja personel penanggung jawab kebijakan operasi atau PJKO, melalui Kaops Madagoraya, Kombes Pol Boy FS Samola melaksanakan evaluasi terhadap Satgas Operasi Madagoraya dan memberikan penghargaan kepada Babin Kaptibmas dan Babinsa di Poso. Emosinya dan sebagainya itu perlu strategi. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam apel pagi yang berlangsung di Poskotis Toko Rondo dengan dihadiri seluruh anggota Satgas, di mana Kaops Madagoraya Kombes Pol Boy Samola memberikan penghargaan kepada personel yang berhasil dalam melaksanakan tugas. Sejumlah personel diantaranya termasuk Babin Kaptibmas dan Babinsa Desa Toini, Kecamatan Poso Pesisir, Babin Kaptibmas Desa Lape, Desa Toko Rondo, dan Desa Kilo mendapatkan penghargaan dari Kaops Madagoraya.
Mereka diakui atas keberhasilan membina masyarakat sehingga warga setempat sadar akan pentingnya keamanan dan bersedia menyerahkan barang-barang berbahaya seperti bom rakitan dan senjata api yang ditemukan beberapa waktu lalu. Penghargaan tersebut diharapkan dapat memotivasi anggota lainnya untuk terus bekerja keras dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah masing-masing. Saya selaku Kepala Operasi Satgas Madagoraya memberikan sedikit reward kepada personil yang terlibat operasi yang telah berhasil melaksanakan tugas yang tentunya terkait dengan target operasi yaitu barang. Jadi menemukan beberapa barang antara lain 1 unit senjata api rakitan laras pendek. Kemudian menemukan juga atau menerima penyerahan 5 bom rakitan. Kemudian kita juga menerima penyerahan 14 butir amunisi atau peluru senjata api organik dan menerima penyerahan 1 buah bendera maupun 1 jaket yang bertuliskan simbol-simbol ISIS. Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Pol Stephen M. Napion, melaksanakan kunjungan kerja di Sekolah Polisi Negara Polda Maluku Utara. Brigjen Pol Stephen mengadakan coffee break tatap muka bersama siswa SPN dan meninjau pemanfaatan pekarangan dan lahan kosong di SPN. Dan berikut laporan reporter Bit Humas Polda Maluku Utara, Bribda Ainul. Saat ini Wakapolda Maluku Utara sedang melaksanakan kunjungan kerja di SPN Polda Maluku Utara dalam rangka menekankan pentingnya integritas sebagai fondasi utama setiap anggota Polri. Dalam arahan yang disampaikan kepada personel SPN dan siswa Diktukba Polri, Wakapolda menekankan pentingnya integritas sebagai fondasi utama setiap anggota Polri. Brigjen Pol Stephen juga menjelaskan, setiap tindakan personel SPN dan siswa Diktukba Polri memiliki dampak besar bagi masyarakat dan institusi, sehingga integritas dan profesionalisme dalam setiap langkah harus dijaga. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan coffee break dan tatap muka bersama siswa SPN. Selanjutnya, Brigjen Pol Napion meninjau pemanfaatan perkarangan dan lahan kosong di SPN sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan. Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kesadaran akan ketahanan pangan, tetapi juga memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat. Itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Ainul beserta rekan yang sedang bertugas pamit undur diri. Salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.